Bapak yang dimarahi ibu sabar. Kenapa? Karena bapak yang sabar insya Allah nanti tidak kena azab kubur. Kata malaikat, ini jangan kita azab lagi. Kenapa? Dia sudah terlalu azab di dunia. Kalau sudah sampai ke liang lahat, masuk ke lubang tanah, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali sodako. Apa pula soman? Ilaha illallah Muhammad Rasul. Alhamdulillah bercadar. Ada orang mengejek, katanya cadar ini ISIS, cadar ini radikal, cadar ini ekstremis, mengejek-ngejek cadar. Datang COVID, semua bercadar. Habis laki-laki pun bercadar. Asik mengejek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memasang pukat dipasang di Pulau Natuna. Mendengar pujian pembawa acara dan Pak Ahmad, hidung mengembang sebesar pintu terowongan Mina. Itulah jawaban untuk mereka berdua tadi. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Kaifa halukum? Nampak? Ketika saya tanya apa kabar, semua menjawab. Begitu kaifa halukum, mulai suara santri saja yang kedengaran. How are you tonight? Masya Allah. Pripun kabare ape? Insya Allah sing melu acara malam iki podo kabeh mlebu nang surga. Biado ala kita sesudena. Horas. Hebat. Apapun awak tanya menjawab. Akhirnya kita pun bingung, orang apa yang di hadapan kita ini? Bahasa Arab oke, bahasa Inggris mantap, bahasa Minang belum dites. Bahasa Jawa luar biasa. Apapun suku bahasanya, kita bersama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Iktisam Islamic Multimedia Boarding School Al-Mukarram, Ustadz Wardan Muhammad Rashid beserta seluruh jajaran para majelis guru, para santri yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum nikah dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siapa di antara ibu yang sanggup mengurus anaknya dari bangun tidur sampai tidur malam? Bangun tidur pagi terlambat jam 7. Kenapa? Karena ibunya terlambat menonton drama Korea. Ayahnya terlambat karena menonton Real Madrid Barcelona. Akhirnya anak terlambat bangun, terlambat sembahyang subuh, terlambat mandi, terlambat masuk sekolah, kena setrap, berdiri, malu, dibully kawan-kawannya. Keluar jam 12 siang, anak cabut, dibonceng sama pacarnya, jilbabnya masuk ke tas. Dari rumah rok panjang sampai tengah jalan rok pendek, ternyata di tengah roknya ada resleting. Cabut bonceng sana, kencang kiri kanan, ngebut masuk angin, gembung sebelum waktunya. MBA, married by accident. Sampai sore tak pulang-pulang. Kenapa? Karena sawit banyak semak-semak, gelap gulita. Sampai malam tak pulang-pulang. Kenapa? Meninggalkan rumah di warnet, kecanduan game online, PlayStation, judi online, main biliar, nonton, macam-macam pekerjaan. Akhirnya tak pulang-pulang. Bapaknya tak pulang-pulang karena nama bapaknya Pak Toib. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak ini?
Yang bisa membangunkan jam 4 subuh sholat tahajud pesantren. Jam 4 subuh ustadz datang mengetuk pintu. Qum, qumu, qumi, qumna. Kalau bahasa kampungnya wake up, bangun. Jam 4 mereka pun mandi bersih harum semerbak, pergi ke masjid sholat tahajud, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir menunggu azan subuh. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Di Pekanbaru menggema suara tarhim itu di setiap masjid, tapi kalau kita masuk ke masjid orang tak ada. Lalu suara siapa itu? Suara flash disk. Makanya banyak nanti yang masuk surga itu flash disk. Tapi di pondok pesantren santrinya satu-satu bersolawat, menggema suara tarawat, menggema suara tarhim. Setelah itu mereka pun sholat subuh. Selesai sholat subuh baca Quran sampai terbit matahari. Setelah itu mereka sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu mereka sarapan. Setelah sarapan masuk kelas, istirahat jam 10, masuk lagi sholat zuhur, habis zuhur makan siang. Setelah makan masuk petang karena banyak lagi pelajaran agama. Asar keluar olahraga, badannya sehat, lapangan luas. Setelah olahraga pramuka, macam-macam kegiatan, main poli, sepak takraw, sepak bola, besilat, karate, judo, sumo tak ada karena tak ada yang gendut. Setelah itu sore mereka sholat maghrib, habis sholat maghrib ke isya mengulangi hafalan Quran, habis isya makan malam sampai jam 10 malam membaca, belajar, menghafal, barulah mereka tidur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun lagi. Yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi hanya satu, pondok pesantren. Terserah siapa yang setuju tak setuju, mau tepuk tangan tak tepuk tangan, yang penting saya bercakap. Ada yang tak setuju silakan, ada yang tak suka silakan, yang penting saya sudah sampaikan. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, tingkat Provinsi Riau. Bupati Rokan Hulu waktu itu Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI yang sekarang sudah jadi doktor. Doktorandus S1, doktor S3, MSI, master segala ilmu. Lalu kemudian ketika itu saya sekamar dengan dosen UIN. Doktor Ustadz Somad, ya Pak dosen, saya punya anak perempuan. Dalam hati saya, mau ditawarkannya pula ke aku. Iya Pak dosen, saya pusing kepala, saya punya anak gadis nih Pak Ustadz. Kenapa gitu Pak? Dalam hati saya takut sekarang saya di Rokan Hulu, jangan-jangan dia cabut, jangan-jangan dia ke mall, jangan-jangan dibawa kawannya, air minumnya disuntik dengan obat perangsang, dia mabuk, dia sakau, dia minum. Tapi sekarang hati saya sudah senang Pak Ustadz. Dalam hati saya, berarti tenang karena ada saya. Tenang kenapa Pak dosen? Karena anak saya sudah masuk pesantren. Jadi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Darul Iktisam, itulah orang tua yang beruntung dunia akhirat. Doanya dikabulkan Allah. Rabbi habli minas sholihin. Yang ragu-ragu memasukkan anaknya ke pesantren, masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Dengan adanya tablik akbar di Darul Iktisam malam ini, makin yakin memasukkan anaknya untuk tahun ajaran 2023-2024 insyaallah. Amin. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan anaknya pesantren, siap-siap punya anak pecandu narkoba, hamil sebelum waktunya, kena judi online, game online, macam-macam yang merusak kepala, parabola, website internet, tak dapat dihitung semuanya, terlalu banyak untuk diceritakan.
Tapi saya ingin mengatakan harapan masa depan adalah anak-anak, dan anak-anak kita tak dapat diganti. Kalau ada bangunan yang retak tiangnya, buang tiang, ganti tiang baru. Kalau ada pagar yang rusak, ganti pagar baru. Tapi kalau anak kita kepalanya rusak, bisa kita perintahkan pada tukang, tolong sembelih anak ini, ganti anak baru? Tak bisa. Anak-anak kita kepalanya hancur berkeping karena website porno. Anak-anak kita rusak otaknya gara-gara internet. Tapi saya tak bisa menyalahkan semua internet, karena ada juga internet itu yang baik, ada juga website itu yang baik, ada juga channel YouTube yang baik. Di antara channel YouTube yang baik, channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren, nanti cuman bisa baca kitab saja, dia tidak bisa punya ijazah, tak bisa kuliah. Darul I'tisam bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, punya ijazah, bisa kuliah, dan targetnya anak-anak Darul I'tisam kuliah justru di universitas-universitas umum, insyaallah. Amin. Dapat beasiswa dari UNDRI. Amin. Tadi Pak Ahmad mengatakan ada universitas-universitas yang memberikan beasiswa dengan syarat hafal Quran, bahasa Arab, 6 tahun di Darul I'tisam, panjang umur, sehat badan, insya Allah mereka menjadi para penghafal Quran. Tapi jangan khawatir, saya tak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus macam Ustadz Somad. Kalian jangan jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Makanya lain nama pondok pesantrennya. Saya kalau nanya apa kelebihan pesantren ini, kelebihan pesantren ini baca kitab, mantap. Apa kelebihan pesantren ini? Kelebihan pesantren ini tahfiz Quran, mantap. Apa kelebihan pesantren ini? Pesantren ini modern, mantap. Tapi ada yang unik di Darul I'tisam. Apa uniknya? Multimedia. Apa multimedia kok? Multimedia itu apa, Mas? Apa yang dimaksud dengan multimedia ini? Merekam ceramah Abdul Somad malam ini itu kerja orang multimedia. Mengeditnya supaya tampilannya bagus, dimasukkan ke internet, itu kerja orang multimedia. Menguploadnya ke dalam YouTube, itu kerja orang multimedia. Dipotong jadi video pendek-pendek, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke TikTok, multimedia. Kalau medsos tidak diisi oleh anak-anak santri, TikTok tidak diisi dengan ceramah, TikTok tidak diisi dengan baca Quran, akan diisi oleh perbuatan dosa. Akhirnya orang yang tak pernah ke masjid, orang yang hanya di kamar, hanya menonton laptop, hanya nengok handphone, dia tidak mendapatkan dakwah. Maka dengan adanya anak-anak multimedia masuk ke jaringan media sosial, mereka sedang bertarung berdakwah di media sosial, dan itu adalah alumni dari pesantren multimedia Darul I'tisam. Allahu Akbar. Nanti ibu keluar ditanya orang, anaknya di mana? Di Darul I'tisam. Apa kelebihannya? Multimedia. Multimedia itu apa? Ya, sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu. Apa ini? Dia tak tahu apa itu multimedia. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris apalagi, hafalan Quran oke, on time tepat waktu. Masalah ganteng jangan ditanya. Tengoklah ganteng-gantengnya santri-santri dari Darul I'tisam. Darul rumah I'tisam, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Darul I'tisam walaupun hebat internet, hebat multimedia, punya channel YouTube, punya channel Instagram, punya channel TikTok, hebat di medsos, tapi dia tetap berpegang dengan la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau kita mau beli apa ya? Mau beli kerupuk Sanjay, kita mesti pergi ke Pariaman, pergi ke Padang Panjang, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Payakumbuh. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Tinggal buka internet, tulis di Google. Coba kita cek ya.
www.google.com, tulis kerupuk Sanjay, kerupuk Sanjay, enter, langsung dapat tawaran. Inilah kehebatan online. Siapa yang membuat gambarnya bagus? Multimedia. Siapa yang membuat videonya bagus? Ini multimedia luar biasa. Abdul Somad ini kalau sudah dimasukkan ke dalam YouTube, semua heran, wajah Ustadz kok putih sekali, glowing. Dia tak tahu pakai filter. Kami ragu mau beli rendang nih Pak Ustadz, jangan-jangan ini rendang babi. Maka videonya siapa yang mengeluarkan? Anak pesantren. Bintang iklannya siapa? Anda ragu makan rendang karena isu di medsos? Jangan lupa, belilah rendang ini, dimakan oleh Ustadz Abdul Somad. Yummy. Hubungi nomor kontak berikut ini, diiklankan oleh darul'iktisam.com. Subscribe, like, share, and comment. Siapapun yang mau membeli, jual beli barang kuliner, makanan, kosmetik halal, pakaian, tidak bisa lepas dari multimedia. Kalau multimedia tidak disentuh anak pesantren, ini sekarang banyak orang tidak mengerti multimedia. Banyak ustadz-ustadz yang hebat, tapi ceramahnya tidak diupload di internet. Akhirnya orang tidak kenal, hanya sekedar di musolanya saja, di masjidnya saja. Maka tadi saya tanya, setiap anak-anak santri Darul Iktisam, dia mesti punya 5 senjata. Apa dia? Dia punya channel YouTube, dia punya akun FB, dia punya akun Instagram, dia punya grup WhatsApp, dan dia punya kemampuan mengedit dari mulai syuting, editing, uploading. Barulah syiar Islam akan menggelora ke seluruh dunia berkat kemampuan multimedia, insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Abdul Somad dulu ceramah dari surau ke surau, dari langgar ke musola, tapi begitu dimasukkan ke YouTube, bagaimana cara mengiklankannya Pak Ustadz? Iklan mudah aja, diusir sekali di Hong Kong langsung viral. Saya tidak ingin anak-anakku dikenal orang karena sensasi. Biarlah kalian dikenal karena prestasi. Kenal dengan anak Darul Iktisam? Ya, dari mana kau kenal? Dia juara internasional tahfiz Quran yang rekamannya ditonton oleh para ulama di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Azhar Kairo Mesir, di Ummul Qura di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah, karena prestasinya yang luar biasa. Kita doakan anak-anak kita ini, kita support insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz-ustadznya siap, anak-anaknya siap apa tak siap? Anak-anakku yang perempuan siap apa tak siap? Orang tuanya tak siap, padahal sudah dipagar pakai atap seng, melompat pula anaknya, rusak seng satu. Diam-diam bersembunyi jam 12 malam mencari anak di kamar, mau mengantarkan ikan salai goreng. Saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, emak saya. Sekolah saya di pesantren mana? Deli Serdang, Sumatera Utara. Naik bis 12 jam, Sipiro Dolo Hole. Jam 5 sore dari Pelalawan, jam 5 subuh baru sampai. Dia menjenguk saya setahun sekali, guys. Jadi kalau ada di antara kalian minta jenguk, "Ma, jenguk aku di Darul Iktisam ya." Berapa kali nak? Sehari 3 kali. Campak kan ke tengah sawit sana, mau tahu. Pergi kalian ke Pekanbaru, tengok itu di lampu merah anak-anak jual tisu, anak-anak menyanyi jenggrang jenggreng jenggreng. Bukan mau cari duit untuk kaya, mereka cuma mau makan. Dieksploitasi oleh preman. Anak-anak kecil menggendong anak kecil. Kenapa anak kecil ini tak bangun-bangun? Dikasih obat tidur, dieksploitasi, digunakan, dimanfaatkan. Kalian punya orang tua yang penyayang, dimasukkan ke pesantren, diperhatikan. Kalian adalah anak-anak yang beruntung.
saya tidak mau mendengar laporan ada anak Darul I'tisom sore-sore merenung di bawah pohon listrik. Pokok listrik Pak Ustadz. Ketika ditanya, kenapa kau merenung? Jangan-jangan aku nih anak yatim yang dibuang Pak Ustadz. Jangan-jangan aku nih anak angkat. Jangan-jangan ayah dan emakku tidak sayang kepadaku. Kalau ada orang tua yang membuatkan kamar khusus untuk anaknya, di dalam kamar ada PlayStation, di dalam kamar ada layar besar, disediakan internet gratis wifi, itu bukan orang tua yang sayang. Itu orang tua ingin menjerumuskan anak ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Betul apa betul? Kalau sayang sama anak, kirimkan dia masuk pesantren. Ibu, memang ibu yang mengandung anak ini, memang ibu yang menyusukan anak ini, memang ibu yang melahirkannya bersimbah darah meregang nyawa. Kalau ibu sayang sama anak, masukkan ke pesantren. Jangan jenguk dia dengan air mata, jenguk dia dengan semangat. Kau belajar di sini nak, nanti 6 tahun setelah tamat kau jadi penghafal Quran, kau hebat, kau luar biasa, kau punya ijazah, kau bisa melanjutkan S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Bandung. Jangan menjenguk anak membawa modal air mata, baru sampai di pintu anak masih jauh. Jangan nangis, kuatkan anaknya, semangatkan dia, solawatkan dia, hembuskan ke kepalanya. Setelah keluar, udah lewat pokok-pokok sawit, berhenti, nangislah di bawah pokok sawit itu. Cari brondol-brondol, kenapa sawit murah? Jangan di depan anak. Gimana ibu-ibu? Siap meninggalkan anak di pesantren? Bapak-bapak siap? Bapak nanti kalau ibu nih balik ke rumah matanya bengkak sebesar bola kasti, nasihatkan, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, penghisap ganja. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena perutnya wetenge melendung apa itu. Betul tak yang saya cakapkan ini? Tapi kadang ibu-ibu ini kalau dinasehati suaminya, lebih baik kau menangis sekarang, dibalasnya pula, kau enak aja tak menangis karena aku yang mengandungnya. Masalah bapak itu ketakutan. Betul juga. Bapak-bapak yang direpeti ibu, sabar aja pak. Bapak yang direpeti ibu, sabar pak. Bapak yang dimarahi ibu, sabar. Kenapa? Karena bapak yang sabar insya Allah nanti tidak kena azab kubur. Kata malaikat, ini jangan kita azab lagi. Kenapa? Dia sudah terlalu azab di dunia. Untuk menyabarkan bapak nih bu. Setuju ibu saya buat gini kan? Setuju mereka. Banyak betul bapak nih yang tersiksa. Sampai-sampai ada bapak-bapak bertanya, Ustadz Somad, istri saya itu sering betul marah-marah merepet sama saya. Belum lagi saya buka baju pakaian mandi udah lepas macam mesin pompong tak mati-mati. Nanti Pak Ustadz kira-kira di akhirat di surga saya jumpa lagi tak sama dia ya? Jumpa Pak. Ya Allah. Justru ibu ini merepet karena sayang, iya kan Bu? Dia bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, bawa apa, motor kemana, duit kemana? Itu karena sayang supaya bapak jangan berzina, supaya bapak jangan selingkuh, supaya bapak cinta keluarga, supaya bapak jangan dilarikan pelakor. Setuju Bu? Tengoklah Pak, banyaknya supporter saya. Ini yang mendukung saya ini bukan tanggung. Inilah yang paling dikhawatirkan orang sekarang. Siapa mereka? Grup mak-mak garis keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya siap? Anak perempuan siap? Ibunya siap? Bapaknya siap? Yang tak siap kelasnya. Anak udah bertumpuk-tumpuk, kamarnya tak siap. Tak sampai hati saya mau masuk menengok kamar anak-anak kita, meleleh air mata, basah nanti sorban nih balik. Maka disinilah saya tumpahkan semuanya. Kalau bapak ibu sayang dengan anak-anak kita, isi duit ibu sebanyak-banyaknya ke kotak-kotak ini. Anak-anakku sebarkan kotak ini. Tadi nampak saya duit abu-abu aja semua. Bergerilya kalian ke sana supaya selamat,
selesai tablik akbar ini berdiri kelas yang baru insyaallah. Amin. Siapa yang paling kuat aminnya? Merah duitnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Kalau ada di sini yang punya sawit sejauh mata memandang, kaya raya, amin. Rumahnya besar, amin. Mobilnya mewah, amin. Duitnya banyak, amin. Mati. Ada orang mati bawa brondol, ada orang mati bawa mobil. Ingat Pak, sawitmu banyak, duitmu banyak, rumahmu banyak, akan diambil orang. Dan ibu nikah lagi, dapat suami baru, bronis, brondong manis. Apa yang dapat kau bawa mati menghadap Allah? Kelas yang dibangun di Darul Iktisam. Tak sanggup membangun satu kelas, belikan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil. Anak-anak mengaji pagi petang siang malam, mengalir pahalanya ke makam engkau Pak. Udah ku sampaikan Pak, enggak juga percaya, terserahlah. Nanti kau mati meninggal dunia, ibu ini pun dengan lakinya yang baru, sore-sore JJS, jalan-jalan sore. Saking kuatnya pegangan ke laki baru tadi, laki yang baru tuh bertanya, di mana makam laki kau yang lama dulu? Tuh sana. Tuh. Kok tahu begini si ceramah Ustaz Somad ini bagus, aku tak datang tadi. Sakit kali hatiku. Kalau sakit hatimu Pak, tersinggung kau Pak, jangan marah ke Abdul Somad. Keluarkan duitmu, bangun satu kelas untuk Darul Iktisam. Takbir. Ustaz Somad ini ceramahnya menyinggung perempuan aja. Kami pula dituduhnya nikah sama bronis. Kami pula dikata. Tolong jawab dengan jujur. Siap? 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 Kalau bapak ini meninggal, mau ibu ikut? Hah. Tidak ada jawaban yang lebih jujur daripada itu Pak. Anggap malam ini malam terakhir Pak. Anggap besok pagi jadi jenazah Pak. Ingat Pak, ingat Pak, malaikat maut sudah sampai petapahan. Tak lama lagi masuk sakasikan. Memutar tuh Pak Ustadz, suka rame. Cuman 10 kilo kemari Pak. Dia sudah dekat. Masukkan segera duit ke dalam kotak-kotak. Akan dibelikan semen, dibelikan batu bata, dibelikan kerikil, dibelikan kosen, dibelikan pintu. Disitulah anak-anak akan mengaji, belajar, baca Quran, tahfiz. Rumah yang kau bangun dijual istri dan anak cucu. Kebun sawit dibagi-bagi kepada ahli waris, tapi ada yang tidak dibagi sampai hari kiamat. Apa dia? Pondok pesan. Ada yang mau mengambil kelas? Tak ada. Ada yang mau mengambil asrama? Tak ada. Karena tanah ini adalah tanah wakaf. Ustaz kok tahu? Aku sebelum ceramah aku tanya duluan untuk cari bahan. Ustadz Wardan Muhammad Rasid nih kakak kelas saya di Mesir. Saya manggilnya Uda saja. Iko tanah sia kok tanah kok. Iko tanah wakaf kecilnya. Tanah wakaf itu la yuhabu, tak bisa dikasihkan ke orang lain. Wala yubahu, tak bisa dijual belikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Iko tanah wakaf. Yo, ala dibuatkan aktenya dengan Pak Kuah. Ala ambo wakafkan tanah iko untuk pembangunan pondok pesantren. Kata Pak Kuah sah, ditandatangani, sudah ada akte ikrar wakafnya. Sampai hari kiamat tanah 2 hektar. Takut salah pula kan. Sampai hari kiamat
tanah 2 hektar ini tidak akan bisa digeser oleh siapapun karena sudah akta ikrar wakaf, dilindungi undang-undang. Kalau ada yang macam-macam dengan tanah gedung ini, penjara masuk, 1 sel dengan tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi siapa yang ragu-ragu, dari rumah sudah siap, duit merah tadi sudah siap, begitu dekat jadi abu-abu. Datanglah Pangeran Patimura membawa golok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berdoanya waktu tahajud bukan main, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, maksud Allah minta masuk surga 1000 perak, kencing aja 2000 sekarang. Pas mau bayar di luar kencing 2000. Kata bapak itu tanya, bapak air besar apa air kecil? Air kecil. Bohong, baunya air besar. Parkir aja di mall sekarang 5.000 jam pertama, masuk jam kedua tambah pak. Parkir nggak ada AC-nya di mall, apalagi masuk ke dalam surga. Ini orang zaman sekarang nih enak saja. Malaikat dikirimkan Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah untuk membangun kelas dan asrama, memasukkan duit ke kotak-kotak, berilah dia ganti ya Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang pura-pura waktu kotak itu lewat, pura-pura khusyuk menengok Ustaz Somad. Padahal ngintip, Allah lewat, Allah. Padahal yang delok, saiki nandi ke kotai. Oh, aduh ya wis. Siapa yang pura-pura berselawat khusyuk, sallallahu alaihi sambil ngintip kotak di mana ya? Ala Muhammad. Alhamdulillah udah lewat. Dia tak tahu yang sana lewat, yang sini baru datang lagi. Duit dibelikan ke makanan, busuk. Dibelikan ke makanan, busuk. Kita makan 1 hari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Kalau kotoran kambing, tai kambing disiramkan ke cabai, cabainya akan subur, kembang merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, koko lapuk, sorban lapuk, baju lapuk, singlet lapuk, kolor jangan tanya lagi, celana lapuk, sepatu lapuk. Wa mata sodakta, yang kau wakafkan untuk kelas, untuk asrama. Yang tak bawa duit malam ini boleh minta catat ke ustadz. Silakan pak, mau kasih? Saya mau komitmen aja. Bapak mau ngasih berapa? Tulis hamba Allah. Saya tak takut, saya takut ria, takut hilang amalnya. Jadi nama bapak hamba Allah. Bapak mau ngasih berapa? 2.500. Ilaha illallah. Mudah-mudahan besok pagi masih hidup. Nanti kalau sudah sampai ke liang lahat, masuk ke lubang tanah, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali sodakoh. Apa pula soman? Ilaha illallah Muhammad Rasul. Aku tak mau nolong kalian. Udah selesai pemakaman, tolong doa Pak Ustaz. Saya pun doa. Selesai, kami pun pulang. Tahankanlah kau sendiri di dalam. Datanglah sodakohnya menolong. Subuh menetes. Kalau bahasa kampungnya, like snow on Sahara, seperti salju yang menetes di gurun pasir yang panas. Subuh mengalir, duha mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, tahajud mengalir. Anak-anak membaca Quran, kelas tak pernah kosong. Wakafnya ke kelas, malam kan tidur, asrama dipakai tidur, tidak pernah kosong. Insya Allah besok berdatangan, walaupun malam ini jamaahnya, tapi di luar mereka menonton.
besok berdatangan mereka mencari pesantren Darul I'tisam. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Buya War dan Muhammad Rashid mudir Ma'had Darul I'tisam? Betul. Kami dengar ceramah Ustaz Somad melalui streaming tadi malam. Terkesan hati kami. Teringat bahwa kalau kami mati, istri kami tak ikut bersama kami. Rupanya yang selama ini katanya buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelam, gombal. Kami mau menyumbang Pak Ustadz. Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa asrama lagi yang kurang? Berapa kosen? Berapa pintu? Berapa batu bata? Ini mau bantu Pak? Enggak bertanya saya. Sudah kusampaikan ya Allah, di malam yang penuh dengan kemuliaan, tak ada gunanya harta yang banyak, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tak ada satupun yang bisa menolong di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong? Nilai yang akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang membawa kotak, jangan kalian takut. Ini yang pakai tenda-tenda ini, itu ikan-ikan besar semua, itu ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Tapi jangan kalian lupa, memang yang punya sawit mereka, memang yang punya karet mereka, memang yang punya mobil mereka, tapi yang megang dompet di sana. Kalian bawa kotak ke sana, insya Allah gelang, rantai, cincin masuk semua itu nanti. Kata buka cincin, langsung gelang kaki, gelang hidung, ada hidung ranting, masuk semua. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Dapat sawit harga mahal dulu, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat lagi SPPD luar kota, beli cincin. Beli kangkung 3 ikat, nanyanya berapa ya? Dapat lagi duit, beli rantai. Dapat lagi beli anting. Dapat lagi beli subang. Dapat lagi beli gelang kaki. Bergemerincing. Kalau pergi ke masjid lewat kerincing, 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 kerincing. Begini biji mata orang semuanya. Tiba-tiba mati. Dipegang abang tuh untuk modal. Alah, pura-pura malu. Yang kekal abadi hanyalah wakaf untuk pondok pesantren. Apa kepentingan Abdul Somad untuk pesantren Darul I'tisam? Enggak ada, besti. Saya tidak punya kepentingan di sini. Saya tidak mengajar di sini. Saya tidak ada jadwal khusus di sini. Saya tidak ada dalam susunan yayasan. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan ibu bahwa kita akan mati. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sementara di atas dunia. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Betapa enaknya orang kaya di rumah makan. Oh, kepiting ada, udang ada, sup ada, rendang ada. Begitu datang pelayannya, silakan makan Bapak. Pesanan saya belum datang. Ya wes Pak kabeh ki. Urung. Bapak pesan apa? Rebus kentang nggak pakai garam. Karena penyakit diabetes meletus. Mau dimakan kambing, mau minum teh manis,
hidup tak ada lagi indahnya. Lalu duit yang banyak ini untuk apa Pak Ustadz? Jangan ragu, bangunkan kelas dan pesantren. Ustadz, kenapa itu terus diulang-ulang? Biar supaya orang ini segera keluar dompetnya itu. Jangan disimpan-simpan juga lagi, karena kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya coba aja. Nanti malam Ibu pura-pura mati jam 12. Bang. Tahan napas Ibu agak setengah jam. Jam 2 mulailah Bapak tuh bawa tang. Mau dibukanya gigi emas. Dibukanya cincin. Begitu nanti dia malam bawa tang, pas mau mencopot rantai gelang cincin Ibu karena ketat, langsung Bapak Ibu pegang tangannya. Betul kata Ustaz Somad. Tapi Bapak yang model begitu tidak ada di sini, karena ini semua adalah laki-laki yang soleh, bukan Somad. La ilaha illallah. Ibu-ibu ini kalau tak soleh tak akan mungkin mereka datang pengajian. Betul Bu? Suami saya nggak datang Pak Ustadz. Kalau nggak soleh Bapak itu nggak mungkin diizinkannya Ibu datang malam ini. Tanda soleh dia diizinkannya, tapi dia nggak ikut pengajian Pak Ustadz. Walaupun dia nggak ikut, itu dia soleh. Bang, aku mau pengajian. Kemana? Ke Darul I'tisam. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergilah. Abang nggak ikut, aku mau gaple dulu. Berapa banyak suami yang tak sholat menjadi sholat karena istri, karena Islam gitu. Karena istri, anak istrinya mendoakan siang malam, ya Allah bukakan pintu hati suamiku biar sembahyang, ya Allah bukakan pintu hatinya, ya Allah bukakan pintu pikirannya, kalau dia tak juga sembahyang bukakan pintu yang lahat, ya Allah. Memang dia lembut tapi mengena guys. Sambil masak pagi apa kata dia? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak semboyong. Lakinya mau pergi ke kamar mandi, kau nyindir aku? Enggak ada. Abang aja yang sensi sekarang. Apa gunanya nanti kau mati, aku kawin lagi sama laki bronis lebih ganteng daripada kau setan. Tidak ada ibu ini yang kasar-kasar. Ibu ini semuanya lembut-lembut, selembut salju. Betul? Mana pula ada dia yang cakap kasar-kasar. Masya Allah, tabarakallah. Karena bapaknya baik, ibunya baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah sebagai pelanjut perjuangan dakwah Islam. Betul? Cepat kali waktu berjalan di pondok pesantren. Udah jam 9:30. Tadi dimulai jam 9 kurang 15, sekarang udah jam 9 lewat 30. Rupanya udah 45 menit saya berdiri. Patut kesemutan. Pagi tadi di mana kita pagi tadi Pak Ahmad? Pagi tadi di Kabon, panasnya minta ampun. Habis dari Kabon ke Tandon, saya pikir Tandon ini sore, panas juga. Nanti malam ini agak dingin, rupanya panas juga. Ini ceramah yang ketiga nih Pak, Bu. Saya pikir untuk yang ketiga ini kultum aja lah, kuliah 7 menit. Tadi saya sangka suara saya ini tak bisa lagi naik, jadi saya mau slow aja. Pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersedekah karena tak lama lagi kita akan mampus. Saya pikir tadi gitu aja, tiba-tiba semangat. Rupanya kalau kita duduk di tengah orang yang bersemangat, kita pun jadi ikut semangat. Semangat saya malam ini adalah semangat dari anak-anakku yang luar biasa, semangat dari anak-anakku. Anak-anakku alhamdulillah bercadar. Ada orang mengejek, katanya cadar ini ISIS, cadar ini radikal, cadar ini ekstremis, mengejek-ngejek cadar. Datang COVID, semua bercadar. Habis laki-laki pun bercadar. Asik mengejek COVID. Sampai lupa 2 tahun baru pakai masker, sampai akhirnya sekarang paksa pakai masker ke belakang.
karena telinga ini udah maju ke depan. Itulah, maka jangan mengejek-ejek cadar. Cadar itu ajaran Islam, bodoh. Makanya kau banyak baca, piknik sikit. Nanti diajak orang cadar radikal, akhirnya tak bercadar. 20 tahun lagi nanti diajak jilbab radikal, tak berjilbab. 20 tahun lagi siapa yang berbaju radikal, tak berbaju. 20 tahun lagi siapa yang bercelana radikal, tak bercelana. Samalah kau sama cigak cingkuk monyet. Kita mesti punya pendirian. Yang bercadar jangan ngejek yang nggak bercadar, yang nggak bercadar jangan ngejek yang bercadar, yang bercadar istiqomah karena ajaran Islam, yang nggak bercadar berjilbab juga istiqomah karena itu ajaran Islam. Itu hanya khilafiyah. Yang bercadar jangan kelahi dengan berjilbab, yang berjilbab jangan mengejek yang bercadar. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab, berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak berkolor. Alhamdulillah malam ini tak ada yang ngejek-mengejek, semuanya aman, semuanya tentram, semuanya damai. Kenapa? Karena semua sudah dapat kue kotak. Masya Allah, tabarakallah. Kadang saya pengalaman diajak oleh Pak Ahmad ini. Kami mulai keliling ini 2009, sekarang 2022. Dari mulai beliau mau jadi Bupati Rokan Hulu keliling, sampai mau jadi DPR RI keliling, sampai sekarang nih mau jadi gubernur. Terbuka pula cerita nih Pak Ahmad. Doakan Pak Ahmad bisa jadi gubernur 2024. Sampai-sampai mikrofonnya pun warna biru, gara-gara partai Pak Ahmad ini biru. Apa yang dimuliakan Allah SWT, dia jadi bupati, dibangunnya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Semua orang kalau masuk ke Masjid Islamic Center itu menengok hebatnya masjid itu macam menengok kucing Anggora. Karpetnya aja tebal, begitu kita masuk ke dalam hilang jari-jari. Mana jariku tadi? Mana jari? Saking kan tebal. Naik ke menaranya 99 meter. Tidak pula pakai tangga berjalan, pakai lift, pencet sampai ke atas, nampak pucuk-pucuk sawit, nampak pemandangan yang indah. Tapi yang bisa menikmati itu cuma orang Rokan Hulu. Kalau kita mau setiap kabupaten kota dapat pesantren, dapat masjid, dapat bantuan, Pak Ahmad mesti jadi gubernur. Setuju? Terserah, kalau tak setuju tak apa-apa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibangunnya pesantren tahfiz Quran yang ngantri sekarang 350 orang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Anak saya mau masuk sekarang di Pasir Pangarayan, tapi yang ngantri 350 Pak Ustaz. Terus kenapa melempon saya? Ustaz kan kenal dengan Pak Ahmad, bisa teleponkan dia. Dia tak bupati lagi sekarang. Aku tak bisa ngasih syafaat lagi. Jadi gimana Pak Ustaz? Doakan aja lah supaya lebih banyak itu nanti di masa akan datang. Tapi ini tidak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan tausiah. Mesti ada kekuasaan, mesti ada tanda tangan. Hai Pak Kades, hai Pak Kadus, hai Pak Camat, hai Pak Polisi, hai Pak Tentara, hai Pak TNI, hai Pak Polri. Mumpung kau masih ada jabatan, mumpung kau masih ada kekuasaan, pakai tanda tangan menolong agama Allah. Betul? Jangan nanti udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustaz Somad. Setelah Ustaz Somad semangat, tanya Ustaz Somad, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Balik aja ke rumah baca Yasin Pak, menunggu sakratul maut. Sekarang beliau masih ada jabatan, masih ada kekuasaan. DPR RI Komisi 8, sekali bantuan turun duit-duit bantuan. Saya heran, kenapa Pak Ahmad nih kemari tadi tak membawa beras? Rupanya ada yang khusus-khusus, saya tak tahu. Saya kira ini masuk Rokan Hulu, rupanya ini masuk Kabupaten Kampar. Ini bisa ditolong kalau beliau punya jabatan yang lebih hebat daripada DPR RI Komisi 8. Mudah-mudahan ke depan dia punya kekuasaan yang lebih dari sekedar DPR RI. Amin. Kalau dia menolong rakyat, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat.
Kalau dia menolong rakyat, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kalau dia tak peduli kepada rakyat, DPR RI, Dewan Pencekik Rakyat. Tolong video ini jangan dipotong. Nanti tiba-tiba dipotong 1 menit. DPR RI, Dewan Pencekik Rakyat. Dibully orang, mati aku. Tapi kalau ditelusuri orang, dijelaskan orang, itu videonya dipotong karena nggak ngerti multimedia. Tonton ceramah lengkapnya. Waktu itu di mana Ustadz ngomong begitu? Itu di pesantren multimedia Darul Iktisam. Sulit memang kalau orang nggak ngerti multimedia. Tapi kalau anak-anak multimedia ini dari tatapan matanya udah kelihatan bahwa dia ngantuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badriyah. Salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badriyah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat, tiba-tiba bersolawat? Karena ketika menengok kotak ini lewat, itu jantung kita tuh langsung berdenyut dia ke dalam. Pas Ustaz suruh ceramah, tenang dia. Pas nengok kotak, ikut. Nah itulah maka saya bawa bersolawat. Jadi nanti ibu kalau kita tiba jantung tuh rasa berdetak, segera bersodakoh. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kalau dipeturutkan capeknya ini tadi Pak Ahmad, naik turun, bukan bisa tidur. Buka mata, pokok sawit, belum juga sampai lagi. Buka lagi, belum juga sampai. Saya tanya, dia di planet mana kita nih sekarang? Rupanya di dalamnya ada Jannatul Firdaus. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan cuma lewat, makan minum kalian di taman surga. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa dia? Majelis ilmu. Pesantren adalah taman surga. Hai masyarakat Kampar, hai masyarakat Rokan Hulu, jangan cuma kalian bolak-balik kasihkan Sukaramai, tapi singgah kalian ke pesantren Darul Iktisam. Jangan sampai kalian mati tak pernah singgah ke taman surga yang ada di dunia. Amin ya Rabbal. Masuk tadi ke kamar, makanan melimpah ruah. Yang saya makan cuma satu, sup ayam. Kenapa? Karena sup ayam inilah kuahnya banyak, tak perlu mengunyah. Masuk kanan kiri gol, untuk gol. Ustaz tak makan rendang, enggak, ini aja lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke atas disediakan pula lagi. Ada apel, ada anggur, ada jeruk. Kadang kita di Pekanbaru bertamu ke rumah orang, ada jeruk, ada apel, ada pisang di rumahnya, tapi kaca semua. Ini pegang-pegang, mohon maaf Pak Ustaz, itu keramik gitu. Tapi di pesantren kita, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan semua yang sudah memberikan harta bendanya dibalas Allah. Yang selama ini kebunnya 1 kapling jadi 2 kapling, yang selama ini 1 hektar jadi 2 hektar, yang selama ini 1 mobil jadi 2 mobil, yang selama ini 1 bini jadi 2 bini. Saya mau mancing mereka aja, Bu. Pas saya pancing tadi, diam mereka semua, matanya ke sini ketakutan. Inilah suami-suami yang soleh dan setia, betul. Beda-beda tipis antara setia dengan takut itu memang.
Allah Subhanahu wa taala. Selangkah kaki bapak sudah di dalam surga karena sholat tahajud, karena sholat doa. Tapi kalau kau biarkan anak perempuanmu keluar rumah tidak betudung, dipakainya baju you can see, kamu can bisa see menengok, kau bisa menengok ketiak bini saya. Sebelah kakimu sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin, kalian akan ditanya di hadapan Allah. Pernah kau suruh anak gadismu pakai jilbab? Pernah kau suruh anak gadismu menutup aurat pakai baju kurung? Pernah kau suruh anak gadismu jangan jalan dengan laki-laki? Diobok-obok dalam neraka jahanam. Padahal tiap hari dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tidak ada cara menyelamatkannya. Pesantren. Saya tak sanggup menjaga anak keponakan saya serahkan ke pesantren, lebih selamat. Sore-sore datang anak lajang pakai sepeda motor. Pak, kami bawa anak gadisnya jalan-jalan sebentar ke Sukaramai, ke Kasikan ya. Jangan, kakiku sudah sebelah ke surga, aku tak mau kakiku masuk neraka. Masih ingat ceramah Ustaz Somad? Sekali tidak, tidak. Sebentar aja Pak, nanti kami belikan bakso. Tidak. Datang bini dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hah. Ini bapak sama ibu mesti kompak. Walaupun dulu ibu lebih hebat dari Fir'aun. Bagaimana anak ini mau dijaga? Bapaknya genderuwo, emaknya sundel bolong. Ya anaknya tuyul. Minimal suster ngesot. Tapi kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, maka anaknya adalah generasi Muhammad terpuji sallallahu alaihi. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak berkelahi sama ibu. Apa kata ibu? Anak kita itu tidak jadi generasi Muhammad terpuji karena kau bukan Abdullah. Kau pun bukan Aminah. Saya tidak mau begitu. Jangan sampai nanti di hari pernikahan yang mestinya sakral, suci, bersih sekali seumur hidup. Hai Fulan bin Fulan, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Indah tak bu? Indah. Ini di hari pernikahan itu lo muka macam jeruk purut dipijak gajah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang lagi sini, aku pijak aja batang leher kau itu. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak sudah hamil cerita bubur juga lagi. Ya Allah selamatkan anak-anak gadis kami ini. Ya Allah selamatkan ya Allah. Sekarang orang mengkhawatirkan kenakalan anak muda, kenakalan anak muda, kenakalan anak muda. Ada yang lebih hebat lagi. Siapa itu? Kenakalan atu-atu. Ustaz Somad. Iya Pak. Tolong nanti Ustaz sampaikan. Apa judulnya Pak? Di tempat kami ini orang kalau sudah habis manen Pak Ustadz, atu-atu itu singgah ke kafe. Kenapa gitu? Karena dulu masa muda tak bahagia menengok cewek-cewek cantik di kafe. Karena kalau dia sudah menengok cewek-cewek cantik itu meleleh air liurnya. Balik ke rumah menengok bini meleleh air matanya. Itu tidak ada di sini, itu ada di tempat lain yang nanti akan tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Adapun yang di sini bapak nih baik-baik semua, baik-baik semua. Amin. Mudah-mudahan. Ada dulu memang yang tak baik tapi udah mati. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya Rabbal. Bangun mereka tengah malam waktu libur sekolah. Sayup-sayup terdengar ibu. Bang. Apa? Pencuri? Tidak. Coba dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa itu bang? Anak kita tahajud. Anak kita yang kelas 4 itu tahajud sekarang bang. Kau udah hampir mati tak pernah tahajud.
Bangganya orang tua kalian. Nak, Ustaz Somad dulu apa cita-cita Ustaz Somad waktu kecil? Tak ada. Cita-citaku cuma satu, aku ingin membahagiakan mak. Tak pernah cita-cita ingin jadi apa. Pernah Ustaz cita-cita ingin berjalan dengan anggota DPR RI? Tak pernah. Pernah Ustaz cita-cita ingin duduk dengan bupati? Tak pernah. Pernah Ustaz ingin cerita duduk dengan para menteri, pejabat-pejabat, menjadi dosen di sana, mengajar di Brunei? Tak pernah. Cita-citaku cuma satu, aku mesti sekolah, aku ingin membahagiakan. Kalian gendong emak kalian dari sini, pergi ke Kasikan, pergi ke Pekanbaru, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, haji, tak dapat menebus teriakan mereka waktu melahirkan kalian. Nyawa taruhannya baru kalian lahir ke dunia ini. Meregang nyawa mereka baru kalian lahir. Ini banyak anak-anak ini sekarang dianggapnya dia lahir mudah aja. Asyik lahir. Oh, pikir enak kau lahir ke dunia ini. Jangan lawan mak, jangan lawan. Saya kalau udah nampak saya ada orang melawan emaknya, oh kau jangan kau lawan. Kau lahir ke dunia ini meregang nyawa dia. Kalian kalau mau merasakan bagaimana melahirkan, balik nanti dari sini, minta belikan mangga, telan bulat-bulat. Keluarkan bulat-bulat biar tahu dan merasakan. Nanti kalau ku ceritakan bagaimana sakitnya hamil mengandungkan, kalian tak ada yang percaya. Alah Ustaz itu macam pernah aja. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sohbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka summa man, ummuka summa man, ummuka. Ibu dapat 3 kali. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Sorga di bawah tapak kaki babysitter. Karena banyak ibu-ibu di kota sekarang nggak pernah mengurus anaknya, tapi ibu-ibu ini semua mengurus anaknya. Nanti ibu tersenyum, menangis, meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Haru Pak Ustadz. Haru kenapa? Karena anak saya sudah nikah di pelaminan, tanggung jawab saya sekarang sudah selesai. Kata siapa? Tanggung jawab tak selesai, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Tamat dia pesantren, kuliah dia nanti, berhasil dia, mati Abdul Somad menghadap Allah. Malam ini mereka pernah menjadi bagian sejarah. Abdul Somad menjadi bagian dari sejarah para santri pesantren Darul I'tisam. Insya Allah kalau mereka dapat kabar Abdul Somad meninggal, mereka akan mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah, membacakan Yasin. Insya Allah itu yang akan mengelar sampai hari kiamat, mengalir sampai ke liang lahat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari tadi saya berceramah nih, saya tengok kanan, depan, kiri, mau menengok berapa orang yang menguap. Tak ada. Kuat semua jamaah. Ustadz pula tak tahan. Pak Ahmad ditutupnya tadi dengan pantun. Apa pantun Pak Ahmad tadi? I love you. Kira Pak Ahmad saya tak pandai yang pantun model begitu. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mungkin ada cakap kita yang tak layak, mungkin ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah mengampun segala silap salah dan dosa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan ganti ya Allah. Barik lahu fi rizqihi, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahu fi auladihi, berikan berkah pada anak cucunya. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran wal hafizat, jadikan mereka para penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari judi online, jaga dari prostitusi, jaga dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada, Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Darul I'tisam melahirkan generasi mujahid fi sabilillah, menolong agamamu ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sudah mati. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa li masyaikhina, buya-buya guru-guru kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jaga kebersihan pesantren. Anak-anak ini bukan pembantu, bawa sampah-sampah kita, buang tong sampah, tunjukkan mereka kebersihan, tunjukkan bahwa Islam agama yang damai. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.